Bayangkan, dunia kembali terbakar oleh perang besar akibat Iran dan Israel. Negara adidaya saling menyerang, rudal meluncur, kota-kota runtuh, dan dalam sekejap, dunia berubah menjadi ladang konflik tanpa arah. Pertanyaannya sederhana, jika perang dunia ketiga benar-benar pecah, kemana kita bisa pergi? Apakah masih ada tempat di bumi ini yang bisa disebut aman? Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa negara yang paling mungkin selamat jika dunia kembali terguncang. Greenland, surga yang membeku. Greenland adalah pulau terbesar di dunia. Luasnya lebih dari 400.000 km persegi, namun dihuni oleh tak lebih dari 60.000 orang. Bayangkan, pulau sebesar itu hanya dihuni oleh jumlah orang yang bahkan tak bisa memenuhi satu stadion sepak bola besar. Letaknya yang dekat dengan klub utara membuatnya begitu terpencil. Cuacanya ekstrim, wilayahnya dilapisi es. Hanya ada beberapa pemukiman kecil yang tersebar jauh-jauh. Greenland memang bagian dari kerajaan Denmark dan secara teknis masuk dalam payung pertahanan NATO. Tapi secara geografis, ia seperti dunia lain, terpisah dari konflik, terpisah dari lalu lintas militer dunia. Meski begitu, Greenland bukan tempat kosong sepenuhnya. Disinilah Amerika Serikat pernah membangun pangkalan militer penting untuk memantau langit Arktik selama Perang Dingin. Namun seiring waktu, fokus dunia bergeser. Greenland tetap ada, tetap dingin, tetap sepi. Tapi justru karena sepi, karena jauh, karena tak punya sumber daya melimpah atau lokasi strategis militer di era modern, Greenland nyaris tidak masuk dalam daftar target siapapun. Jika perang besar meletus, perang yang melibatkan rudal, drone, bahkan senjata nuklir, hampir tidak ada alasan untuk menyerang Greenland. Namun, bukan berarti Greenland sempurna. Ketergantungan penuh pada impor dari Denmark dan Eropa membuatnya sangat rentan jika jalur logistik dunia terputus. Makanan, bahan bakar, dan obat-obatan semuanya datang dari luar. Islandia, negara tanpa tentara. Terletak di tengah Samudra Atlantik Utara, Islandia adalah negara dengan populasi sekitar 370.000 jiwa. Negara kecil dengan pemandangan alam luar biasa dan satu fakta unik, mereka tidak memiliki tentara tetap. Ya, Islandia adalah anggota NATO sejak tahun 1949, tapi sejak awal, negara ini memilih tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri. Mereka hanya punya penjaga pantai, kepolisian bersenjata, dan satuan darurat sipil. Lalu, siapa yang melindungi Islandia? Aliansi Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya rutin melakukan patroli udara, pengawasan maritim, dan dukungan radar di wilayah Islandia. Dalam dunia diplomasi dan pertahanan, Islandia ibarat anak emas yang dijaga ramai-ramai. Kenapa? Karena posisinya sangat penting. Islandia berada di Guyuk Gaps, sebuah jalur laut strategis yang menjadi pintu keluar masuk kapal selam dari Atlantik ke Arktik. Dalam Perang Dingin, Guyuk Gap adalah garis batas tak kasat mata antara kekuatan Barat dan Blok Timur. Tapi meskipun penting, Islandia bukan tempat yang mudah diserang. Jaraknya terlalu jauh, cuacanya tidak bersahabat, dan tidak ada instalasi militer besar yang layak dihancurkan. Maka, dalam daftar prioritas militer dunia, Islandia biasanya berada di urutan paling bawah. Lebih dari itu, Islandia bukan negara agresif. Mereka tidak ikut campur dalam konflik internasional secara langsung, tidak punya senjata, tidak kirim pasukan, tidak punya pangkalan rahasia. Sederhananya, Islandia tidak mengancam siapapun. Switzerland, bentang netral di tengah badai. Swiss atau Switzerland adalah negara kecil di jantung Eropa, dikelilingi oleh kekuatan besar seperti Jerman, Prancis, Italia, atau Austria, tapi tetap berdiri tegak, netral, dan siap menghadapi apapun. Luas wilayahnya hanya sekitar 41.000 km persegi, tapi jangan tertipu ukurannya. Di balik pegunungan Alpen yang indah dan danau yang tenang, tersembunyi salah satu sistem pertahanan sipil paling disiplin di dunia. Sejak abad ke-19, Swiss memegang prinsip netralisasi permanen. Mereka tidak ikut Perang Dunia Pertama, tidak juga Perang Dunia Kedua. Bahkan di tengah Eropa yang terbakar, Swiss tetap berdiri tanpa berpihak. Tapi netral bukan berarti lemah. Swiss bukan sekedar menghindar dari konflik. Mereka menyiapkan diri jika konflik itu datang. Setiap pria dewasa wajib mengikuti pelatihan militer. Senjata bisa disimpan di rumah,
dan warga sipil pun punya peran dalam pertahanan nasional. Mereka bahkan membangun jaringan bunker bawah tanah, bukan untuk pejabat, tapi untuk semua orang. Faktanya, jumlah tempat perlindungan di Swiss lebih banyak dari jumlah penduduknya. Dalam keadaan darurat, seluruh rakyat Swiss bisa masuk ke dalam bunker, tidak menunggu evakuasi, tidak tergantung pada bantuan luar. Semua sudah disiapkan. Bank Dunia pun percaya pada Swiss. Negara ini dikenal sebagai brankas dunia. Emas, aset rahasia, dana investasi, semuanya disimpan di sini, di ruang bawah tanah yang nyaris tak bisa ditembus. Swiss juga tidak tergantung dalam NATO. Mereka tidak punya aliansi militer yang bisa menyeret mereka ke perang. Tidak ada pangkalan asing, tidak ada komando luar negeri. Yang ada hanyalah Swiss dan rakyatnya sendiri. Karena itu, dalam daftar target militer global, Swiss hampir tidak pernah disebut. Bhutan. Sebuah kerajaan kecil yang tersembunyi di antara puncak-puncak Himalaya. Dibandingkan kekuatan dunia lainnya, nama Bhutan nyaris tidak pernah muncul dalam perbincangan geopolitik global. Tapi justru karena itu, Bhutan mungkin adalah salah satu tempat paling aman jika dunia terbakar dalam Perang Dunia Ketiga. Luas wilayahnya hanya sekitar 38.000 km persegi, lebih kecil dari provinsi kecil di banyak negara. Populasinya tak sampai 1 juta jiwa, hidup tersebar di lembah-lembah tinggi, jauh dari pantai, jauh dari lalu lintas dunia, dan jauh dari kekacauan. Bhutan tidak memiliki angkatan bersenjata besar. Negara ini tidak punya senjata nuklir, tidak punya industri militer besar, tidak punya ambisi regional. Dan selama beberapa dekade terakhir, mereka bahkan secara aktif membatasi keterlibatan luar dalam perdagangan, teknologi, bahkan pariwisata. Bhutan juga bukan bagian dari NATO, bukan aliansi strategis militer, dan bukan target ekonomi global. Mereka menjalin hubungan erat dengan India yang secara teknis ikut bertanggung jawab atas pertahanan negara ini, tapi tak pernah menjadikannya benteng militer. Yang membuat Bhutan berbeda dari negara lain bukan hanya posisi geografisnya, tetapi juga prinsip hidupnya. Bhutan bukan negara yang mengejar kekuasaan. Mereka tidak mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Mereka mengukur kemajuan lewat indeks kebahagiaan nasional. Negara ini memilih kesederhanaan dan ketenangan dibanding kompetisi dan ambisi. Dan dalam dunia yang semakin bising dan brutal, sikap itu bisa menjadi pelindung terkuat. Selandia Baru, pulau damai di ujung dunia. Selandia Baru atau New Zealand adalah negara kepulauan yang terletak jauh dari barat daya Samudra Pasifik. Terdiri dari 2 pulau utama, negara ini nyaris terisolasi dari hiruk-pikuk dunia. Jaraknya ribuan kilometer dari pusat-pusat konflik global. Dikelilingi laut luas dan badai Pasifik, Selandia Baru ibarat dunia kecil tersendiri, tenang, mandiri, dan jauh dari radar militer dunia. Luas wilayahnya sekitar 268.000 km persegi, lebih besar dari Swiss, tapi populasinya hanya sekitar 5 juta jiwa. Dan meskipun geografisnya terpencil, Selandia Baru punya sistem pemerintahan yang stabil dan sangat menghargai demokrasi serta kebebasan sipil. Dalam sejarah modern, Selandia Baru jarang terlibat dalam konflik global besar. Mereka bukan bagian dari NATO, tidak punya pangkalan militer asing di wilayahnya, dan sejak dekade 1980-an, mereka bahkan melarang kapal perang bertenaga nuklir untuk memasuki wilayah perairannya. Tapi sikap damai itu bukan berarti mereka tak siap. Selandia Baru memiliki pasukan militer modern berskala kecil namun profesional. Mereka lebih fokus pada pertahanan diri dan misi-misi penjaga perdamaian dunia. Selain itu, posisi geografis Selandia Baru adalah salah satu aset terkuatnya. Negara ini berada jauh dari jalur serangan langsung, baik itu misil, drone, maupun kekuatan invasi. Dalam simulasi skenario Perang Dunia modern, Selandia Baru sering dianggap sebagai salah satu zona aman global. Selandia Baru juga kaya sumber daya alam. Mereka punya pertanian, peternakan, dan cadangan energi yang cukup untuk menopang hidup mandiri jika krisis global terjadi. Indonesia, raksasa tenang di cincin api. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, membenteng dari Sabang sampai Merauke.
dari Samudra Hindia sampai Pasifik. Secara geografis, Indonesia berada di jalur silang dunia, diapit 2 benua dan 2 samudra, serta menjadi bagian dari jalur pelayaran tersibuk di dunia. Luas wilayahnya mencapai 1,9 juta kilometer persegi, lebih luas dari seluruh Eropa Tengah, dan populasinya lebih dari 270 juta jiwa. Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, sekaligus ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, meski besar dan strategis, Indonesia bukan negara yang agresif. Sejak merdeka, Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak kekuatan besar manapun, tapi aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Indonesia bukan bagian dari NATO, tidak pula aliansi militer eksklusif, dan tidak memiliki pangkalan militer asing di wilayahnya. Namun mereka memiliki salah satu angkatan bersenjata terbesar di kawasan Asia Pasifik yang difokuskan pada pertahanan teritorial dan keamanan dalam negeri. Kekuatan Indonesia bukan hanya pada militernya, tapi juga pada keragaman dan daya tahan sosial. Dari Sabang sampai Merauke, rakyat Indonesia terbiasa menghadapi bencana alam, konflik horizontal, hingga tekanan ekonomi dan tetap bertahan. Namun Indonesia juga tidak bebas dari resiko. Letaknya yang strategis membuatnya menjadi jalur penting bagi kekuatan dunia. Jika perang besar pecah, Selat Malaka, Laut Natuna, dan kawasan Indo-Pasifik bisa menjadi titik konflik besar, dan itu menempatkan Indonesia di tengah pusaran. Tapi keunggulan Indonesia justru ada pada bentuknya yang terpisah-pisah. Pulau-pulau seperti Kalimantan, Sulawesi, dan bagian timur Indonesia bisa menjadi zona aman dalam skenario darurat. Wilayah yang jauh dari pusat kekuatan global dan tak memiliki instalasi militer besar. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang besar, sumber pangan, energi, dan air bersih, yang memungkinkan masyarakat bertahan secara mandiri jika terjadi isolasi global.